Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube-nya, saya akan tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan bercerita lagi tentang satu kisah yang pernah dilakonkan semula. Ianya mengenai satu kartun yang sedang diminati ramai orang, bukan saja dari kategori kanak-kanak, tapi orang dewasa pun minat dengan kartun ini. Kisah kartun ini sebenarnya diadaptasi dari kisah benar yang telah berlaku hampir 21 tahun yang lalu. So, kalau kamu mau tahu apa kisah selanjutnya mengenai video kali ini, stay tunggu video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Actually, I don't know how to read. I have no one to teach me. A-C-I-R-C-U-S. Circus. What's a circus? Bagi anak-anak kecil, film kartun sebenarnya film yang kerap menemani masa-masa free kanak-kanak. Namun, dari semua film kartun yang mereka tahu ataupun kamu tahu, sebenarnya diinspirasi dari kisah nyata. Contohnya, Winnie and the Pooh, Tom and Jerry, All the Princess Story, Shin-chan, Shrek, Cars dari film Up. Begitu juga dengan kisah yang saya akan ceritakan ini. Tanpa membuang masa, jom kita kepada cerita yang sebenar. Tajuk kita untuk hari ini ialah Masha and the Bear. So, saya akan ceritakan dua part. Yang pertama, kisah benar, dan yang kedua, sinopsis dari film kartun ini. Watak yang pertama, si beruang. Beruang merupakan karakter yang dibuat untuk menggambarkan sosok ayah Masha. Disebabkan Masha yang real menyukai beruang, pihak animator pun menjadikan beruang ini sebagai teman akrab dan yang selalu bersama dengan Masha setiap hari dalam film ini. Watak yang kedua, Masha. Dalam film kartun, Masha digambarkan sebagai seorang gadis kecil yang berumur 3 tahun. Wataknya sangat nakal, seorang yang ceria dan suka membuat sesuatu perkara yang baru setiap hari. Watak yang ketiga, Penguin. Penguin merupakan karakter dari saudara Masha. Dalam film Masha and the Bear, ini sebenarnya ditulis oleh saudaranya sendiri, Masha, dalam dunia nyata. So, saudara si Masha ini menghadirkan diri dia sebagai seorang penguin. Tetapi, menurut dari kisah jalan cerita kartun ini, penguin merupakan anak angkat kepada si beruang. Di mana suatu hari ini, masa itu penguin masih dalam telur, si beruang yang menjaga telur itu. Disebabkan suhu di hutan dan suhu yang diinginkan oleh
ekor penguin tidak sama, si beruang pun bercadang untuk menghantar telur penguin ini melalui pesawat kecil ke Antartika. Jadi dalam film kartun ini, penguin ini jarang-jarang muncul. Next, watak keempat. Panda. Panda dibuat untuk menggambarkan karakter sepupu Masha. Di real story, Masha memiliki seorang sepupu yang tinggal di China. So, setiap kali sepupu si Masha ini datang melawat, mereka akan bertengkar. Kadang-kadang main sama-sama, kadang-kadang tiba-tiba bertengkar. Begitu juga dalam film kartun ini, kamu ada tengok dia punya episode masa si panda datang di tempat si beruang. Belum sampai sehari pun mereka bergaduh, si panda ini dengan si Masha. Watak yang kelima, yang terakhir, kelinci. Kelinci atau arnab menyandang watak teman-teman Masha yang selalu menolong dan bermain dengan Masha. In her real life or just a movie, arnab or kelinci itu teman-teman Masha. Banyak lagi sebenarnya jenis-jenis hewan yang berlakon di kartun ini. Seperti serigala, ada lagi 2 beruang, yang satu tuh betina dan satu tuh beruang gagah yang warna hitam-hitam tuh. Selain itu, tupai, landak, kambing, ayam, anjing, babi, harimau, sinterklas, lebah, dasha. Dasha ini dia orang, dimana dia ini merupakan saudara kepada si Masha yang tinggal di Meksiko kalau tidak silap. Menurut film lah. Selain itu, jenis hewan lalat, kucing, tikus, domba, alien, kupu-kupu, ulat, banyak lagi bah. Film Masha and the Bear ini diterbitkan pada 14 Jun 2008. Film ini berasal dari Rusia. Of course lah, dia punya original language daripada Russian. Film ini juga mempunyai 4 season dan 85 list of episode. Di sebuah hutan, tinggallah seekor beruang dan seorang gadis yang bernama Masha. Masha gadis berumur 3 tahun yang dijaga oleh si beruang. Masha seorang gadis yang sangat nakal. Setiap hari ada sejak kerja dia. Macam yang di episode apa itu? Dibuat gula-gula kah bubur tuh. Banyak dia buat. Sekali dia tidak dapat kasih habis. So, untuk menghabiskan semua yang dia buat itu, dia kejar hewan-hewan yang dia lihat, dikasih makannya apa yang dia buat itu kepada mereka. Sampailah besar beruang punya perut, itu beruang, itu serigala, so besar dia punya perut. Masih lagi dia kasih suap sampai habis tuh makanan. Memang dia ini betul-betul lah jajal. Selain itu, dalam film kartun ini juga, Masha, dia satu orang saja dapat bercakap bahasa. Tapi yang hewan-hewan lain, terutama beruang, dorang tidak cakap bahasa. Tapi dorang boleh faham apa yang si Masha buat, apa yang si Masha cakap. So, macam mana Masha dan juga beruang boleh berjumpa? Menurut cerita rakyat, ada 2 konon dia punya cara. Yang pertama, Masha ini sebenarnya tinggal dengan nenek dan datuk dia di sebuah hutan. So, suatu hari si Masha ini meminta keizinan kepada kedua ini
yang menjaga dia, nenek dan datuk dia, untuk keluar bermain. Dikasih izin lah konon. Keluarlah si Masya, mainlah dia dengan kawan-kawan dia. Sedang dia bermain dengan begitu seronok, dengan tidak sengaja dia telah tersesat, terpisah dari kawan-kawannya. So mencarilah dia nih jalan keluar. Dia panggillah kawan-kawan dia, awis, 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 bilang dia. Singkat cerita, sedang dia mencari jalan keluar, Masya ini telah ternampak satu rumah di tengah-tengah hutan. Akhirnya Masya pun tinggal di sana bersama beruang itu. So demi melengkapi semua dia punya keinginan, macam apa yang dia makan, apa yang dia minum, dia harus menuruti segala perintahnya si beruang. Cerita kedua, macam mana Masya bertemu dengan si beruang. Masya sebenarnya seorang gadis yang tinggal di hutan. Dikatakan semua hewan yang ada di hutan itu takut dengan si Masya. So satu hari ini si Masya pergi keluar di rumah untuk bermain. Ternampaklah dia satu rama-rama dikejar. Sudah dikejarnya, tidak tahu di mana. Dengan tidak sengaja, rama-rama itu berhenti di depan pintu rumah si beruang. Nah, si beruang ini sedang memancing masa itu. Masuklah si Masya di rumah itu. Mainlah dia semua perabot yang ada di rumah itu. Sudah hampir petang, pulanglah konon si beruang di rumahnya. Apabila dilihatnya, rumah dia sudah hancur. Pendekkan cerita, si beruang ini berusaha untuk menyingkirkan atau menghalau si Masya jauh dari kawasan perumahan dia, ataupun menghalau si Masya ini untuk tidak masuk di rumah dia. Sampailah dia tidak berdaya, si Masya pun tinggal bersama si beruang dan menjadi kawan baik. Begitulah kunun, macam mana si Masya bertemu dengan si beruang. Perkara ini ataupun tragedi ini berlaku pada 21 tahun yang lalu. Karakter Masya diadaptasi dari kisah yang nyata ataupun kisah benar. Masya merupakan seorang gadis yang biasa. So, suatu hari sebuah sirkus keliling singgah di perumahannya si Masya. Masa itu sirkus merupakan tempat yang sangat diminatinya si Masya. Tibalah pada hari itu open gate untuk sirkus show. Masya pun mengajak parents dia untuk menonton show di sirkus. Kita kasih pindik cerita. Setelah show sirkus itu tamat, Masya hilang dari pengawasan parents dia. Menurut cerita, Masya sedang berjalan-jalan di suatu tempat, di mana tempat itu merupakan sangkar beruang. Dengan tiada satupun pengawal di sana, akhirnya Masya menjadi santapan kelaparan beruang. So, meninggallah si Masya di sana. Setelah perkara itu berlaku, parents dia merasa sangat bersalah. Dengan sifat rasa bersalah itu sangat kuat, pelan-pelan jatuh kepada depresi. Dengan hari yang agak singkat, parent Masya membunuh diri dan meninggal dunia. Kali ini ceritanya kembali dihidupkan dengan serial kartun yang bertajuk Masya and the Bear. Saudara Masya sendiri yang masih hidup masa itu telah membuat cerita ini. Selain itu, untuk mengobat rasa sakit hatinya, penulis membuat si beruang seolah-olah takut dengan Masya, melayan semua karena gadis itu, serta membuat karakter beruang ini betul-betul sibuk setiap hari. So, itulah story di sebalik kisah Masya and the Bear.
di mana 21 tahun yang lalu seorang anak gadis telah meninggal dunia pada hari dia yang sangat gembira tiba-tiba bertukar kepada sedih, di mana gadis itu tidak sengaja memasuki sangkar seekor beruang dan meninggal di sana. Bukan itu saja, dengan hari yang sangat singkat, dengan perasaan bersalah, parents kepada gadis ini meninggal dunia juga. Satu kisah yang sangat menyedihkan. Namun, melalui kisah ini, satu ide genius datang, di mana sang penulis telah membuat cerita ini dan mengubahnya menjadi kisah yang sangat lucu. Akhirnya film kartun ini, Masha and the Bear, menjadi idola dan mendapat minat seluruh dunia. Dengan itu, apa pendapat kamu untuk story kali ini? Sila komen di bawah. Atau kamu ada cadangan story yang kamu mau saya cover lepas nih, sila komen juga. See you all in the next video. Saya Werni. Thanks for watching. Banyak lagi sebenarnya jenis-jenis hewan yang berlakon di kartun.